Hai, Pei. Hai, perkenalkan namaku Rido. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah mengklik video ini. Dan selamat datang pada segmen Mirror, Misteri, dan Horor. Nah, kali ini aku bakal membahas jenis-jenis pocong yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pocong adalah sejenis hantu yang berwujud bantal guling putih. Atau ada juga yang menyebut hantu bungkus. Tapi yang aku bahas kali ini adalah jenis-jenis pocong yang tak biasa dari biasanya. Dan orang-orang banyak juga yang kurang tahu tentang jenis-jenis pocong ini. Jujur aku sendiri nggak berani syuting malam gitu. Aku syuting sekarang ini baru setelah asar. Sekarang ini baru jam sekitar setengah 5 sore gitu. Makanya mukaku kayak oren banget. Karena pembahasan sekarang ini sangat amat menyeramkan. Jadi aku nggak berani syuting malam. Tapi kan jujur lah, lebih enak syuting malam karena nggak terlalu banyak suara yang begitu berisik gitu. Oke, tanpa basa-basi yang panjang lagi, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Oke, langsung saja. 3, 2, 1. Cekidot. Pocong wedon. Wedon merupakan salah satu jenis makhluk halus yang berwujud pocong raksasa. Jika biasanya pocong hanya berukuran seperti manusia, namun wedon dapat mencapai ukuran hingga bermeter-meter tingginya. Bahkan ada salah satu orang indigo yang mengaku bahwa dia pernah melihat pocong wedon setinggi sebuah mall 3 lantai di Jakarta. Ketika menampakkan diri kepada manusia, wedon akan berwujud seperti kain putih yang melayang-layang. Pada awal kemunculan wedon, ukuran wedon hanya sebesar kambing atau kelinci. Lama-kelamaan wedon akan berubah menjadi tinggi dan lebih besar. Bahkan saking tingginya, wajah dari hantu ini tidak bakal kelihatan. Konon, hantu ini sering mengganggu manusia dan sangat berbahaya. Pocong wedon dapat menyerang manusia, dapat menyemburkan ludahnya. Bekas semburan ludah tersebut tampak seperti luka bakar atau bagaikan terkena air mendidih. Tempat yang paling disukai pocong wedon adalah kuburan keramat, perkebunan terpencil, bangunan besar yang sudah terbengkalai, ataupun hutan keramat. Bagi kawan-kawan yang tahu tentang cerita pocong wedon atau pernah mengalaminya, boleh banget komen di bawah ya. Oke, next. Pocong merah. Pocong merah merupakan salah satu jenis pocong yang disebut-sebut paling ganas dan berbahaya. Pocong jenis ini tak akan segan-segan untuk melukai siapapun yang berpapasan dengannya. Beberapa orang bahkan memanggilnya dengan sebutan The King of Pocong atau Raja Pocong. Warna merah di pocong ini dipercaya merupakan gambaran dari rasa balas dendam atas sesuatu yang terjadi kepadanya. Senjata andalannya adalah air liur yang dapat menyebabkan luka bakar di kulit. Ya bisa dikatakan dengan pocong wedon tadi gitu. Ya sama-sama bangsa jenis pocong, tapi kan yang ini kan pocong merah. Selain dapat menyebabkan luka bakar, bau dari air liur tersebut tak akan hilang dengan mudah. Konon, seseorang yang terkena air liurnya harus melakukan sebuah ritual mandi khusus jika ingin baunya hilang. Jika pocong biasa lebih suka 1 lawan 1, pocong merah tak akan pandang bulu untuk melawan siapapun walaupun dia hanya sendirian. Tempat tinggal yang paling ia sukai adalah di dalam hutan, di dekat aliran sungai, dan pastinya kebun pisang yang luas. Ada sebuah mantra dari Jawa yang konon dapat memanggil sesosok ini. Berikut adalah mantranya. Mantra ini tidak boleh diucapkan sembarangan, apalagi jika diucapkan di tempat angker pada malam hari. Kedatangannya akan ditandai dengan hawa dingin yang mencekam dan suara gemetaran yang parau. Jika berhasil mendatangi sesosok ini, percuma saja
jika berusaha melarikan diri, karena dia dapat dengan mudah mengejar dengan kemampuan teleportasinya. Tapi di sini ada sedikit cerita awal mula hantu pocong merah ini. Ya Allah, merinding. Kisah mengenai pocong merah ini berawal dari sebuah mimpi yang dialami oleh seseorang. Dari mimpi awalnya gitu. Mimpi mengenai pocong merah ini dialami oleh seorang anak laki-laki selama 4 kali berturut-turut. Yang kebetulan di sekitar rumahnya terdapat kuburan tua. Si anak tersebut bermimpi sedang berdiri di sebuah gang yang tak jauh dari rumahnya. Suasana di tempat itu sangat sepi, gelap dan juga menakutkan. Tak lama kemudian ia melihat sesosok bayangan berwarna hitam yang mendekat ke arahnya. Semakin dekat, bayangan hitam tersebut berubah menjadi merah. Ternyata yang mendekat tersebut adalah sosok hantu pocong merah. Dan kini hantu menyeramkan itu telah berada tepat di hadapannya. Si anak laki-laki itu tak sanggup berlari, berteriak, bahkan memejamkan matanya. Ia menggambarkan penampakan hantu pocong di depannya menggunakan kain kafan berwarna merah dan berlumuran banyak darah. Bau anyir dari pocong tersebut sangat menusuk. Darah menetes dari kain kafan dan mengenai wajah anak laki-laki itu. Wajah pocong itu gelap dan matanya merah. Akhirnya mimpinya itu berakhir ketika azan subuh berkumandang. Anak laki-laki itu memutuskan untuk merahasiakan mimpinya dari siapapun termasuk kedua orang tuanya. Saat malam berikutnya, tak disangka mimpi yang sama persis hadir kembali. Mimpi itu pun berakhir di waktu yang sama, yaitunya saat azan subuh berkumandang. Tak hanya di kedua malam tersebut, parahnya mimpi itu dialaminya selama 4 kali. Akhirnya anak tersebut pun menceritakan mimpi itu kepada kedua orang tuanya. Tanggapan sang ibu dan ayah berbeda. Sang ayah menganggap penampakan pocong di mimpi anaknya itu merupakan kiriman orang lain. Sedangkan sang ibu menganggap sebagai mimpi buruk biasa. Singkat cerita, setelah itu, keluarga anak itu memutuskan untuk pergi berliburan untuk melupakan kisah mimpi tersebut. Ibaratnya pergi refreshing gitu, untuk menghilangkan stres atau supaya si anak ini bisa nggak terganggu lagi dengan apa yang dia bayangkan. Saat sedang liburan, terjadi hal aneh yang tak disangka-sangka. Sosok pocong merah yang berasal dari mimpinya di malam hari sebelumnya itu tiba-tiba saja muncul di hadapannya. Teror hantu pocong itu pun berubah dari mimpi menjadi kenyataan yang sangat menakutkan. Anak laki-laki itu pun kemudian pingsan dan dibawa pulang. Sehabis dia pingsan itu lalu dia terbangun ya kan. Tapi ia langsung terkejut gitu. Karena ia melihat pocong merah itu berdiri di belakang ibunya. Ia pun berteriak sangat histeris. Akhirnya orang tuanya pun memutuskan untuk memanggil orang pintar. Menurut orang pintar itu, penampakan yang dilihat si anak adalah kiriman seseorang yang berniat jahat. Namun salah sasaran. Jadi anak ini jadi korban gitu. Jadi korban salah sasaran gitu. Dengan bantuannya si orang pintar itu, si anak pun sudah tidak dihantui lagi oleh pocong merah itu. Jadi tembakan si ayah ini benar gitu, karena si ayah sudah menebak kalau ini bisa dikiriman orang lain ke anaknya. Tapi si ibu kan nggak percaya juga gitu kan. Jadi ujung-ujungnya dipanggil juga orang pintar untuk menyelesaikan masalah ini. Terlepas benar atau tidaknya asal dari pocong merah itu, ku kembalikan ke kawan-kawan semua. Gimana pendapat kalian soal pocong merah ini? Komen di bawah ya. Atau mungkin ada yang pernah mengalami soal pocong merah ini. Jangan lupa komen di bawah ya. Oke, kita next. Pocong berantai. Pocong berantai merupakan salah satu jenis pocong yang sangat ganas dibanding pocong biasa. Jika pada umumnya pocong biasa hanya meludah dan mengejar saja, pocong jenis ini dapat menyerang dan menyakiti orang-orang yang berjalan sendirian pada malam hari.
pocong ini memiliki rantai di badannya yang biasa dia gunakan untuk mencambuk korbannya dan menyeret kaki korbannya agar mendekatinya. Ngeri kali pocong ini ya kan? Kayak di film-film anime gitu nggak sih? Pocong jenis ini dipercaya hanya muncul pada hari tertentu di bulan tertentu pula. Katanya sih begitu. Dan pernah ada di sebuah desa yang terletak di sebuah gunung di Jawa Tengah. Bahkan ada yang bilang bahwa pocong jenis ini juga pernah terdengar kabarnya di Pulau Kalimantan. Jadi bagi kawan-kawan yang berada di Jawa Tengah maupun Kalimantan, di mana Kalimantannya, jangan lupa komen di bawah ya kalau kalian tahu soal pocong berantai ini. Pocong ini datang dengan diikuti oleh kabut putih di tengah malam dan kesunyian malam yang amat mencekam. Dia akan datang secara perlahan, bahkan sampai tak disadari oleh calon korbannya. Hingga akhirnya korban akan menyadari ketika pocong ini tiba-tiba sudah berada di depannya dalam jarak yang sangat dekat. Biasanya, pocong berantai akan melilit kaki korbannya hingga terjatuh dan menyeretnya untuk mendekat ke arahnya. Korban yang sangat ketakutan akan pingsan dan terbangun keesokan harinya dengan keadaan linglung. Beberapa versi mengatakan bahwa pocong ini berwarna merah karena darah atau merah karena dikuasai oleh dendam dan amarah. Namun kebanyakan orang bilang bahwa sosok pocong ini berwarna putih dengan rantai yang melilit di badannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah di antara kalian ada yang pernah mendengar pocong jenis ini? Jangan lupa komen di bawah ya. Oke, next. Polling atau pocong keliling. Beberapa waktu lalu atau sekitar tahun 2000-an, masyarakat kita digegerkan oleh penampakan pocong keliling. Tidak diketahui dengan pasti bagaimana cerita ini tersebar luas di masyarakat. Apalagi ketika adanya video pocong keliling yang lagi viral. Masyarakat semakin yakin bahwa pada saat itu setan tersebut ada dan sedang berkeliaran di pemukiman penduduk pada malam hari dan mengetuk setiap pintu rumah warga dengan kepalanya. Ada sebuah kisah yang dipercaya di tahun 2000-an tentang asal-usul pocong jenis ini. Konon ada sebuah keluarga yang melakukan pesugihan untuk menjadi kaya. Pesugihan yang mereka lakukan adalah pemujaan terhadap pocong. Salah satu syarat pesugihan itu adalah menyimpan kain kafan di dalam lemari yang terletak di sebuah ruangan rahasia di dalam keluarga tersebut. Jadi, ada seorang gadis yang tidak tahu bahwa kedua orang tuanya telah melakukan pesugihan. Dia ini kan mulai curiga gitu, karena kedua orang tuanya itu selalu melarangnya untuk pergi ke sebuah ruangan rahasia yang selalu dikunci, yang terletak di bagian belakang rumah mereka. Karena rasa penasaran yang tinggi si gadis ini gitu, ia lantas nekat memasuki ruangan itu saat kedua orang tuanya lagi pergi. Awalnya dia memang kesulitan untuk membuka kunci ruangan tersebut. Di dalam ruangan itu terdapat sebuah lemari yang di dalamnya ada selembar kain kafan sakti, tempat di mana uang-uang pesugihan itu muncul. Naasnya, gadis itu malah berhasil membuka lemari itu dan menyentuh atau memegang kain kafan tersebut. Lalu pocong yang ada di ruangannya itu marah gitu, sangat marah, dan melilit gadis itu dengan kain kafan yang sedang dipegangnya. Gadis itu pun seketika berubah menjadi pocong dan berkeliling ke pemukiman warga untuk meminta pertolongan agar dapat terbebas dari kain kafan tersebut. Jadi katanya asal muasal pocong keliling. Katanya begitu ya. Bagi kawan-kawan yang tahu komen di bawah ya. Namun ada versi lain yang menyebutkan bahwa katanya sih ada jenazah yang lupa dibukakan tali pocongnya itu gitu. Itu makanya akan berubah menjadi pocong keliling. Ini versi lainnya ya. Dia akan berkeliling dari satu rumah ke rumah lainnya untuk minta dibukakan tali pocongnya itu. Ada juga versi lain yang mengatakan bahwa pocong keliling berasal dari arwah seseorang yang masih memiliki beban, dendam, atau tugas yang belum terselesaikan di dunia hingga menjadi gentayangan.
Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mendengar teror pocong keliling? Bagi kawan-kawan yang tahu, atau bagi yang pernah dengar, atau yang pernah mengalaminya, please komen di bawah ya. Oke, next. Pocong andong. Andong adalah salah satu jenis kendaraan yang masih tradisional. Saat ini, andong masih bisa ditemui di berbagai wilayah di Indonesia. Andong dahulunya menjadi kendaraan yang masih sering digunakan oleh masyarakat. Ketika dahulunya ingin pergi ke berbagai tempat, bahkan sekarang dijadikan sebagai kendaraan wisata. Salah satu kota yang masih terdapat andong adalah di Sidoarjo. Di sana bahkan ada kisah mengenai andong pocong. Cerita mengenai andong pocong ini tersebar luas di media sekitar tahun 2006 hingga 2008. Awal mula kisah andong pocong ini bermula dari kisah sepasang pengantin yang bakal menikah, namun tidak dengan restu kedua orang tuanya. Kedua orang tua dari mempelai wanita tidak memberi restu kepada pasangan tersebut, sehingga pernikahan itu dilakukan di kediaman mempelai pria. Acara pernikahan awalnya berlangsung dengan baik dan si wanita diarahkan dengan menggunakan andong. Namun kebahagiaan tersebut berakhir setelah kedua orang tua dari mempelai wanita melabrak dan merusak acara yang sedang berjalan. Senyum dari kedua mempelai pengantin tersebut akhirnya berakhir dengan rasa malu dan sedih. Pihak keluarga perempuan dan laki-laki terlibat dalam perkelahian. Baku hantam pun tak dapat terelakkan. Karena andong adalah kendaraan yang ditarik oleh kuda, maka harus tentu dikendalikan oleh orang yang berpengalaman. Namun, karena kuda yang menampung andong ini kaget dengan kejadian perkelahian tersebut, tiba-tiba kuda ini hilang kendali dan lari sangat kencang. Padahal di atas andong ada pengantin yang duduk di dalamnya. Kuda yang hilang kendali atau panik lari ke arah jalan raya. Dan ternyata ada truk besar yang melaju dengan kecepatan cukup tinggi. Akhirnya kecelakaan pun terjadi. Andong yang ditumpangi kedua pengantin tersebut tertabrak truk dan keduanya meninggal di tempat. Kejadian ini membuat perkelahian berubah menjadi isak tangis kedua belah keluarga yang berkelahi. Keegoisan dari kedua orang tua pengantin perempuan berakhir dengan penyesalan yang tidak akan ada habisnya. Karena kejadian inilah yang menjadi awal munculnya teror andong pocong. Kisah dan teror pun mulai terjadi. Teror andong pocong ini terjadi setelah kematian dari kedua pengantin. Beberapa hari setelah kematian, banyak kejadian-kejadian yang sangat mengerikan. Orang-orang yang berada di kampung tersebut sering mendengar suara andong yang lewat pada waktu hampir menjelang tengah malam. Banyak juga yang melihat penampakan andong, namun dikendalikan oleh pocong. Pengalaman masyarakat mengenai hantu ini membuat banyak orang di sekitar kampung tersebut tidak berani keluar rumah pada jam di atas jam 11 malam. Kisah lain dari hantu andong ini adalah ketika ada orang yang mengetuk pintu pada malam hari. Dan setelah dibuka ternyata tidak ada orang satupun. Namun ada sesosok pocong yang berdiri di dekat rumah. Serta adanya andong yang tergeletak seperti bekas kecelakaan. Apabila ada orang mengalami kejadian ini, percaya akan meninggal keesokan harinya. Kisah andong pocong ini memang menjadi kisah yang sangat menyeramkan. Bahkan masyarakat di sana juga banyak yang merasa ketakutan. Dari kisah yang sama ada versi lainnya juga. Hantu pocong dalam versi lain katanya ya adalah orang yang melakukan ilmu hitam dan mencoba mencari tumbal sebanyak-banyaknya. Orang dengan ilmu hitam katanya bisa menyamar menjadi hantu andong sebagai syarat untuk mendapatkan tumbal. Katanya begitu ya. Aku juga dapat di artikel, antara boleh percaya atau enggak aja gitu. Tapi setidaknya ini tidak menimbulkan syirik ataupun musyrik ya. Ini hanya sekedar konten hiburan gitu, oke? Nah, itulah seputar jenis-jenis pocong yang tak biasa dari biasanya dan sangat menyeramkan. Bagaimana menurut kalian? Jenis pocong apakah yang paling menyeramkan? Atau mungkin ada pengalaman di antara kawan-kawan semua
tentang pocong maupun jenisnya apa kayak gitu, atau mungkin ada yang tidak aku sebutkan gitu, boleh banget komentar di bawah. Oke, dan komen bagi kalian sebanyak-banyaknya. Gitu. Di serius hari udah sore, udah mau maghrib. Aduh, sumpah aku sendiri takut gitu. Syuting selama berapa jam nih? 1,5 jam. Ngeri ya Allah. Nah, sekian konten kali ini dariku. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kasih like-nya kalau kalian suka. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe. Nyalakan notifikasinya supaya kawan-kawan semua dapat notif dariku tentang video-video terbaru. Oke? Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!